Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Malih nggih. Ibarate acara wong mlaku awake ngaji dimi-dimi ya sing karepe muga-muga tekan pangkenane. Muga-muga diparingi paham, paling hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasannya saiki tentang wahdatul wujud, bagaimana awake dhewe memahami tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sebenarnya kuncinya gampang. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya yang wujud itu Allah, maka tiada wujud selain Allah. Apapun yang kita saksikan, apapun yang kita lihat, apapun yang melihat, apapun yang kuasa melihat atau yang dilihat dengan segala wujudnya, jawabannya cuma la ilaha illallah. La ilaha ora ono jenisnya pangeran kan wajib disembah lan hak iku wujud illallah angin Allah. Terus bagaimana kita menyembah Allah? Biwujudi illallah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Bahwasanya cara kita menyembah Allah adalah bagaimana kita melaksanakan suatu syariat, apa yang diperintahkan kajian Nabi Muhammad untuk bertujuan untuk suatu wasilah atau alat untuk menyembah Allah. Pada hakikatnya bahasa menyembah atau disembah itu pada hakikatnya kalau kita ngaji wahdatul wujud itu sebenarnya tidak ada lagi karena kita sudah mengetahui bahwasanya yang menjadikan kita, yang menjadikan langit bumi serta isinya itu Allah, bahwasanya Allah itu bersifat wujud. Apa yang dijadikan oleh Allah? Bagaimana Allah membuktikan yang dijadikan atau Sang Maha Pencipta sebagai menciptakan, maka Allah menjadikan langit bumi serta isinya. Secara syariah, secara syariat, secara wasilah kita melihat bahwasanya kalau langit itu yang berada di atas yang mungkin warnanya biru, kalau bumi itu yang berada di bawah mungkin warna-warni, ada yang hitam, merah, kuning, lan sekabehane perkara, itu namanya bumi. Dan ada yang di tengah-tengah yaitu antara langit dan bumi, itu suatu tempat yang istilahnya awang-awang, termasuk bagian daripada ciptaan Allah. Dan yang menempati bumi atau seperti tetukulan kaya wit-witan, seperti pepohonan atau kita semua yang menempati bumi itu semuanya adalah makhluknya Allah. Tapi ketika kita ngaji wahdatul wujud, maka konteks dari pekajian wahdatul wujud bagaimana kita ketika melihat dan ketika dilihat, ketika berkata atau yang dikatakan, ketika merasakan atau yang dirasakan, pada hakikatnya semuanya membuktikan keberadaan, dan yang membuktikan keberadaan itu yang kuasa cuma Allah. Allah itu ada dan kuasa membuktikan keberadaannya. Sedangkan manusia diperintahkan oleh Allah asyhadu alla ilaha illallah, selalu bersyahadat atas Allah, selalu bersaksi atas Allah secara zahir atau batin. Maka pada hakikatnya yang ada cuma keberadaan Allah. Secara pengingat, secara apapun yang di dalam hati, rasa dan pikiran kita, bahwasanya kita harus berprinsip bahwasanya siapa yang mengingat dan siapa yang diingat pada hakikatnya sama-sama yang kuasa. Yang mengingat kuasa mengingat, yang diingat kuasa memberikan suatu tanda untuk sesuatu hal yang diingat. Pada hakikatnya semuanya fi wujudi illallah, semuanya di dalam wujudnya Allah. Pada hakikatnya la ilaha illallah itu wujud itu sendiri. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, makanya disebut nafsahu.
nafsahu itu maknane awak-awakan. Makna awak-awakan itu makna piye? Sekabehane yang diciptakan oleh Allah pasti akan disertai dengan jasad. Manusia ada jasadnya. Nah, jin juga disertai jasad. Bumi juga ada jasadnya, langit juga ada jasadnya. Semuanya yang diciptakan oleh Allah pasti ada jasadnya. Makna jasad itu makna bentuk lan rupa. Sedangkan bentuk lan rupa itu bertempat kepada satu wujud yang sama, seperti halnya awang-awang. Awang-awang itu juga bertempat kepada wujudnya Allah. Kenapa? Pada hakikatnya sampai bisa mengatakan oh kui awang-awang karena di situ ada bentuk lan rupane awang ya, bentuk lan rupane awang-awang bertempat kepada wujud yang sama. Makanya Allah itu sifatnya dohir dan batin, baik secara dohir secara jasadilah, secara jasadinas atau jasate sekabehane makhluk, semuanya itu pasti bertempat kepada sifatullah yang bersifat dohir atau sifatullah yang bersifat batin. Jadi semuanya itu bertempat kepada satu wujud yang sama, yaitu wujud Allah. Sedangkan keimanan juga bertempat kepada wujudnya Allah. Makanya di situ ada al-islamu, ada al-mu'minu. Dan al-islamu itu yang seperti apa? Orang-orang yang diciptakan oleh Allah dan di situ berkeyakinan kepada Allah dengan keyakinan semampunya. Yang penting asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Islam. Tapi al-mu'minu itu yang bagaimana? Ketika Allah sudah menciptakan kita semua dalam keadaan Islam, tapi di dalam keislaman kita masih mencari yang namanya keimanan yang hakiki. Jadi ada iman yang bangsa kinaiyah, ada iman sing bangsa ainul haq. Jadi terletak bagaimana umpama imam sing bangsa kinaiyah dia buka selamat, insyaallah selama Islam pasti selamat. Walaupun kinaiyah tapi hukumnya tetap Islam. Tapi Islam sing bangsa apa? Islam mungkin sing bangsa enteng, tapi tetap Islam. Seperti halnya kita semuanya pada awalnya tidak mengenal Allah, coba mengenal asma Allah, tapi sudah yakin kepada Allah, itu Islam. Islam hukumnya apa? Islam kinaiyah. Mengapa kok disebut kinaiyah? Ketika ada orang yang terletak derajat di bawahnya, itu mengatakan dia sudah Islam, tapi yang di atasnya masih mengatakan Islamnya belum sempurna karena masih ada ilmu lagi. Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita Islam, tapi di dalam Islam kita harus bertumpu kepada pengetahuan atau keilmuan yang memadai. Contohnya pengajian tauhid seperti ini, pengajian wahdatul wujud. Bagaimana kita mengenal Allah dengan beserta sifatullahnya dan menempatkan sesuatu hal pada tempatnya. Seperti halnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man utawi sapane wong arafa ngawuri sapa man nafsahu ing awak dhewe man faqad arafa. Mongko wis teman-teman ngawuri sapa man rabbahu ing pangerane man. Kalau bahasa seperti ini itu sulit untuk dipaham. Dan cara pemahamannya bagaimana? Man arafa nafsahu maksudnya bukan ditujukan kepada jasadnya manusia, bukan. Tapi ditujukan kepada wujudnya. Ditujukan kepada wujudnya. Bukan ditujukan kepada jasadnya. Kalau keberadaan wujud itu tidak bertumpu kepada bentuk lan rupa utawa jasad. Tapi keberadaan jasad masih bertumpu kepada keberadaan wujud. Ini bedanya. Jadi man arafa nafsahu, makna nafsahu itu awak-awakan, itu yang dibahas bukan bentuk lan rupane awak. Tapi yang dibahas adalah wujudnya awak. Yang wujud itu Allah. Awaknya, awake, badane, jasad itu bertumpu kepada wujudnya Allah yang bersifat ada. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Faqad arafa mongko wis teman-teman ngawuri suman rabbahu ing pangerane man. Makna ing pangerane man ki piye maksudnya? Ketika kita sudah melihat wujud pada hakikatnya yang dapat dilihat itu pasti sifatnya wujud, dan yang kuasa melihat pasti bertempat kepada wujud yang sama. Yang wujud itu loh Allah. Jadi
Letak pengajian wahdatul wujud itu terletak bagaimana antaranya yang wujud dengan yang tidak wujud. Seperti halnya awang-awang. Sepintas lalu kalau kita pahami, awang-awang ini ada bentuk dan rupanya bukan? Coba sampean telaah secara hati, akal dan pikiran, secara akalnya sampean. Awang-awang ini ada rupanya bukan? Awang-awang ini ada rupanya bukan? Awang-awang ini ana rupane. Lah gak ana rupane sampean gak kate muni awang-awang. Mengapa sampean kok tidak melihat rupa? Karena sampean itu mau terikat dengan sesuatu hal wajah. Loh, wajah itu tidak terikat dengan suatu bentuk. Warna itu juga termasuk bagian dari wajah. Ini wajah tuh wajah ya lilladzi fatoros samawati wal ardi. Jadi sekabehane bumi saisine dipenuhi dengan warna. Warna itu wajah itu bertempat kepada satu wujud yang sama, yaitu wujud Allah. Jadi awang-awang iku ana rupane. Lah sampean muni awang-awang gak ana rupane. Terus sing mbok wasi apa sampean kok muni awang-awang? Pokoknya ngono kuwi awang-awang, ngono. Ya enggak, awang-awang itu enek rupanya, ada rupanya. Warnanya awang-awang ya seperti itu. Itu awang-awang. Loh. Jangan terikat dengan bentuk dan rupa itu, jangan terikat dengan ketika rupa tidak terikat dengan bentuk. Tapi bentuk pasti terikat dengan rupa. Ya, ingat. Jadi rupa itu terikat karo bentuk, lah bentuk. Rupa itu tidak terikat dengan bentuk, tapi lah bentuk terikat dengan rupa. Ini maksudnya piye? Kaya dene awang-awang. Umpama sampean bahas, ini ruangan ini kan kosong ya. Tapi ketika ada tembok ini warnanya putih, maka kekosongan ini warnanya putih. Tapi warna putih itu tetap warnanya tembok. Pada hakikatnya awang-awang tidak terpengaruh dengan warna tembok. Manusianya saja yang terpengaruh dengan warnanya tembok. Umpama iki dikai lampu kan puadang. Beda, umpama iki dicat ireng kayak lampu. Peteng apa padang? Nah, peteng apa padang? Peteng kan? Umpama dicat putih kayak lampu, peteng apa padang? Lebih padang. Kenapa? Rata-rata manusia ini terikat dengan sesuatu hal yang dia mampu. Ketika dia dikatakan tidak mampu, manusia ini merasa tidak nyaman, enjoy. Contohnya, gampang. Sampean ki pinter apa goblok? Lah ketika ditanyakan, sampean ki pinter atau goblok? Sampean ki pandai atau bodoh? Kalau dijawab pandai, pasti ada rasa senang. Mengapa kok ada rasa senang? Ada pantulan daripada puji tadi. Seperti halnya lampu, ketika dalam satu ruangan dicat warna hitam kan gelap. Ketika diberi lampu memang terang, tapi terangnya lampu ini terpengaruh dengan hitamnya dinding. Akhirnya nggak begitu terang, akhirnya redup. Seperti halnya hati manusia itu kan seperti itu. Ketika hatinya itu gelap, ketika dikatain pandai, pasti bahagia. Padahal al-alimu, sifat alim, sifat limpat pintar, itu sifatullah. Kenapa? Al-alimu ditujukan kepada yang mempunyai ilmu. Siapa yang mempunyai ilmu langit bumi serta isinya? Allah. Maka al-alimu harus ditujukan kepada Allah, karena al-alimu termasuk sifatullah. Tapi lah wong itu diceluk al-alimu, poro alim. Nah, poro itu menunjukkan banyak. Alim itu ditujukan kepada satu wujud yang sama, cuma satu wujud, yaitu Allah. Makna poro alim maksudnya kan wong-wong sing cedhek ning Allah, wong-wong sing cedhek ning ilmune Allah, wong-wong sing niku kedunungan ilmune Allah. Jadi al-alimu harus ditujukan kepada Allahnya. Kenapa? Afdalu dzikri falam anahu la ilaha illallah. Ketika kita berhadapan dengan orang yang pintar, kita tidak boleh mengkeramatkan orang. Kenapa? Sesungguhnya apa yang kita keramatkan itu termasuk bagian dari puji kita nanti
bertuju, harus ditujukan kepada Allah. Karena alhamdulillah, alhamdulillah sekabeh puji iku lillahi kagungane Allah, semua puji itu milik Allah. Jadi persepsinya seperti itu. Ketika hati ini dalam rangka gelap, seperti halnya ruangan yang dicap warna gelap, ketika ada puji masuk, pasti manusia itu akan bahagia. Kenapa? Di dalam kebahagiaan manusia untuk menerima puji yang sesungguhnya harus ditujukan kepada Allah, maka kegelapan akan menyelimutinya kalau dia tidak pandai untuk mendapatkan suatu hidayah Allah. Kenapa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Ketika dia katakan pandai atau pinter, pasti di dalam hati ada rasa senang. Ketika rasa senang ini tadi nyampe kepada sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, yang tidak lillahi ta'ala, tidak ditujukan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Pasti akan timbul rasa sombong, rasa takabur. Karena akan menganggap siapa saja di depan dia akan dalam keadaan tidak tahu apa. Ini hati-hati. Hati-hati sampean. Jadi sesungguhnya orang itu yang mendapat pujian dari manusia yang lainnya atas dirinya, itu bagaikan orang yang siap untuk menerima suatu konsekuensi daripada pujian yang datang pada dirinya. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua puji cuma milik Allah. Ketika dia tidak sanggup untuk menerima dan mengembalikan kepada Allah, maka kesombonganlah yang akan dia dapat. Itu termasuk cerminan daripada ruangan yang tadinya itu ruangan dicat dengan warna hitam yang warna gelap. Ketika ada sinar yang turun, maka akan redup. Nah, akan redup. Mengapa kok redup? Keimanan yang ada di dalam hati kita ini akan redup. Kenapa? Di situ terganggu dengan warna hitam atau warna yang gelap, warna kesombongan. Ini pembahasan sing nggak sesuai dengan judul tadi. Kita kembali ke arah wahdatul wujudnya. Ya, hati. Awang-awang itu tidak terikat dengan siapapun, cuma terikat kepada satu wujud, yaitu wujud Allah. Jadi ketika orang ditanya warnanya awang-awang ki apa? Terikat dengan suasana yang ada di sekitarnya. Kalau di sekitarnya itu warnanya hitam, maka awang-awang yang tadinya itu terang, tidak terganggu dengan apa-apa, pasti akan berwarna lebih gelap. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Diterusin malih niki mau dicita. Mau tekan ndi ngajine aku wis lali. Ngajine kok awang-awang. Loh. Awang-awang iku ana bentuk lan rupane. Ada. Rupanya awang-awang itu ada, bentuknya juga ada. Bentuk awang-awang itu tidak terikat dengan wajah. Tapi rupanya awang-awang terikat dengan wajah. Nah, wajah dan bentuk itu tadi terikat dengan satu wujud yang sama, wujud Allah. Makanya sapa sing dudu lak kuwi kosong? Nah. Sapa sing dudu lak kuwi kosong? Kosong karo sing berisi ana bedane apa gak? Kok gak enak contoh ya nek gelas-gelas enak. Kalau gelas yang kosong, kok orang mengatakan gelas kosong, itu pasti enek bentuk lan rupane karena dia sanggup mengatakan bahwasanya gelas itu kosong. Isi daripada gelas yang kosong adalah kosong itu tadi. Ayo. Isinya kosong tadi. Makanya tiada tempat yang tiada Allahnya. Jadi seluruh tempat itu dikuasai oleh Allah. Makanya Allah itu Rabbil Alamina. Alam itu sekabehane ciptaan Allah. Dan yang menguasai adalah Allah. Alam pikiran, alam angen, alam hati, alam rasa, alam mukmin, alam Islam, alam iman. Allah sekabehane alam sing ngono. Iku sing nguasai Allah. Sampeyan kadene apa? Kenapa? Kabeh langit bumi sak isine iku manut ning kersane Allah.
Gusti Allah ngersakne obah ya obah, ngersakne menang ya menang. Ngersakne salat ya salat, dikersakne ra salat, ya ra salat. Dikersakne ibadah, ya ibadah, dikersakne ora ibadah, ya gak ibadah. Loh, lak wis kaya ngene. Kabeh sebenarnya wasilah inti daripada suatu wasilah adalah kersane Allah kan. Kersane Allah kan? Tapi aku takon. Sampeyan ki kono ngrasakne kersa. Kersane sampean kersane sapa? Kersane sampean kersane sapa? Umpama sampean ngersakne kadhe nglakoni salat, kadhe salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti kersane sampean kersane sapa? Berarti umpama sampean salat, iki mesti nentokne sapa kedadan salat? Ya sing ngersakne kuwi. Lah, aku takon, sampean iki cedhek apa gak ning Allah Taala sing moho ngersakne iki mau? Ya cedhek. Ya cedhek. Dadi kabeh langit bumi saisine diciptakan oleh Allah itu dekat dengan Allah. Loh, kok anak sing muni adoh, anak sing muni jauh? Loh, jauh dan dekat itu bagaikan kosong dan berisi. Ya dah? Yang mengatakan jauh di dalam alam jauh tadi itu dikuasai oleh Allah. Yang mengatakan dekat di alam dekat tadi juga dikuasai oleh Allah. Pada hakikatnya jauh dan dekat itu tidak ada bedanya. Yang beda sifat Allah menjadikan jauh dan dekat. Tapi yang menguasai cuma satu zat yang sama. Allah ilahi Rabbi. Rupanya atuh kaya apa? Hah? Rupanya cedek kaya apa? Pasti terletak kepada rasa. Lah, rupane rasa kaya apa? Sampeyan tau rupane rasa? Hah? Wis gak usah bingung-bingung rasane ati. Aku gak takon rasane ati sik wis. Sampeyan niku di kono ana gula, cemplungne banyu. Terus sampeyan ombe. Mesti enek rasa legi. Tak takokne, sing mbok rasakne rasa legi apa rasane banyu? Hah? Rasa legi apa rasane banyu? Rasa legi apa rasane gula? Nah. Jadi ketika kita itu membahas syariat, membahas wasilah, ya seperti ini tadi. Seperti halnya kosong itu adalah berisi, berisi itu adalah kosong. Karena suatu tempat ketika tidak ada isinya, pasti yang menempati kosong tadi. Lah kosong termasuk bagian daripada isi suatu tempat yang dikatakan kosong tadi. Berarti tidak ada tempat yang kosong itu. Semuanya pasti berisi, walaupun berisi kosong. Nah, ini pembahasan syariat itu seperti ini. Jadi apapun sing kau bahas tentang syariat, seperti apa tingkat keilmuan syariatnya, pasti tetap yang dibahas pasti kemakhlukan. Pasti yang dibahas kemakhlukan. Ya dah? Nah, tapi ketika kita ngaji akidah, yang kita bahas adalah bagaimana kita mengenal keberadaan Allah ilahi Rabbi. Pembelajaran tentang kita mengenal Allah dan bagaimana Allah menolong kita dan bagaimana kita dikuasai Allah dan rasa yang terletak kepada diri kita ini adalah rasanya Allah, itu termasuk bagian dari pelajaran akidah tauhid yang harus kita kenal, dan di situ akan mendorong suatu Allah menjadikan suatu syariat yang sampurno atau syariat yang selalu dalam lindungan Allah. Ini. Jadi persepsi ini kan seperti itu. Jadi makanya setiap ayat itu Al-Qur'an ketika Allah ingin memerintahkan kita suatu perintah pasti ya ayyuhalladzina amanu. Amanu dulu, iman dulu, baru di situ membahas tentang perintah Allah yang selanjutnya. Iki lho. Fungsine awake dhewe ngaji tauhid itu seperti ini. Jadi walaupun sampean itu bertempat kepada tempat yang seakan-akan tidak ada apa-apanya, yang kosong, tidak ada yang menguasai atau tidak ada yang mengawasi,
pada hakikatnya di situ Allah selalu mengawasi atau melihat, selalu menjadi suatu saksi atas diri kita di dalam beribadah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Nah, ketika kita membahas man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, letaknya di mana? Ketika nafsahu diletakkan kepada jasad tinas atau jasadul makhluk, maka pada hakikatnya ketika kita lillahi ta'ala yang ada jasadillah, yang ada jasadnya Allah. Ini tangan. Ini tangannya sopo? Tangannya Pak Pit. Nah, ketika sudah lillahi ta'ala, yang ada tangannya Allah. Karena Pak Pit tidak mempunyai sifat malikun atau memiliki, karena yang memiliki langit bumi seisinya adalah Allah. Tapi ketika kita membahas tentang tangan ini tangannya Rapid, berarti persepsinya adalah bahwasanya masih terletak kepada bentuk lan rupa atau wasilah. Ketika kita sudah meletakkan wasilah langsung tangan Allah, itu terletak kepada akidah yang kita pegang. Kenapa? Kita semuanya sudah kembalikan kepada Allah. Bentuk lan rupa, jasad, keberadaan semuanya milik Allah. Jadi rasane sampean rasane sapa? Rasane Allah. Terus ketika sampean iki ngersakne kate salat, lah sing dadene salate sampean Allah. Lah rasa terletak kepada yang menjadikan salat. Lah umpama sampean salat, sampean iki ngadepe ning sapa? Ning Allah. Ana ta menungso sing ngadep ning Allah? Ana apa gak? Menungso ana apa gak sing ngadep ning Allah? Wah menungsone lho, wis gak ana. Sing ana sing diadepi menungso. Bagaimana carane menungso itu ngadep Allah? Bagaimana carane menungso itu menghadap Allah? Ini wajah tu wajah ya lillah. Caranya bagaimana? Caranya cuma asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya terletak kepada wasilahnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah sampean ngadep Gusti Allah mbok padane sampean depan karo kancane waktu salat yo ketok opo. Depan ae karo tembok. Letak adep terletak kepada yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita sudah nyampe kepada ilmu yang kita tuju yaitu la ilaha illallah, maka pada hakikatnya ini wajhtu wajhiya lilladzi itu terletak kepada bagaimana kita bersaksi atas keberadaan Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Dan bagaimana sing nyahadati Muhammad utusan Allah itu sapa? Yang maha menyaksikan itu siapa? Allah kan? Yang maha menyaksikan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah itu sapa? Ya yang utus Muhammad itu sendiri. Dan sampean nyakseni Kanjeng Nabi Muhammad, tahu pedoan Kanjeng Nabi Muhammad apa burung? Simbol sekseni apa nih? Sampean nyakseni Allah. Wis weruh di Gusti Allah burung. Lah menungso iki lho mulai dilairno sampai mati. Iku gak disifat basirun ningali. Makanya innallaha was-samiul basir. Lah wis Gusti Allah sifatnya ningali, maka tiada ningali selain Allah. Ketika Allah sudah bersifat midangat, maka tidak ada yang midangat atau mendengar selain Allah. Maka di situ ada ayat innallaha ing temen setuhune Allah, yang sesungguhnya Allah itu. Kan ngono. Cara bahasa Indonesia. Jadi sesungguhnya ketika kita itu ngaji wahdatul wujud, apa yang kita rasakan, sesungguhnya yang merasakan pasti yang maha kuasa merasakan. Yang dirasakan pasti bersifat wujud dan kuasa memberikan rasa yang diberikan. Baik yang memberi atau yang menerima pada hakikatnya satu wujud yang sama. Itu berarti menandakan bahwasanya sifat makhluk tidak bersifat wujud, tapi sifat wujud pada makhluk terletak kepada wasilahnya saja.
Ketika wasilah sudah lillahi ta'ala, sifat wujud masih terletak kepada Allah yang satu. Jadi makanya wasilah itu bagaikan syariat, bagaikan alat untuk kita melakukan suatu peribadahan, bagaimana kita itu memuji Gusti Allah, bersyukur atas keberadaan Allah yang menolong kita. La haula wala quwata illa billah. Iki nih Bu. Jadi sebenarnya lawe dewi iki sik susah, sik kesenengan, sik apa. Iku persepsinya, dia tidak mengenal jati dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya yang bersifat wujud tidak hajat yang namanya kesusahan, tidak hajat yang namanya kesenangan, tidak hajat dengan apa yang dia ciptakan. Orang yang sudah nyampe kepada tujuannya yaitu Allah ilahi Rabbi, maka pada hakikatnya orang tersebut cuma bertujuan kepada tujuannya Allah ketika menciptakan makhluk. Apa tujuan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah radadene jin dan manusia mungkon ibadah. Daripada tujuan ibadah adalah la haula wala quwata illa billah. Allah menjadikan menolong ibadah sampean fi wujudi ilallah. Tidak hajat atas makhluknya yang ditolong, tapi Gusti Allah bersifat wujud, maka dari wujud Allah ini tadilah Allah berkuasa atau menjadikan sesuatu hal pertolongan atas makhluk. Iya Bu. Jadi rasa pengen, rasa seneng, rasa bahagia, rasa bagaimanapun sih sampai rasakan, itu sesungguhnya masih bersifat kinaiyah, bersifat wasilah atau bersifat syariat. Padahal iman itu terletak kepada rasa yakin kepada Allah. Kalau kita masih menggunakan rasa yakin kepada Allah, berarti persepsinya rasa yakin itu masih bersifat ada. Nah, ketika sampai masih mengadakan rasa yakin, berarti keberadaan dari rasa yakin ini masih bertempat kepada satu wujud yang sama. Jadi sampai sih bahas rasa yakin, itu terletak kepada satu wujud yang sama. Sekarang sebagai pembahasan percontohan atas sampean. Sampai jawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Umpama sampai nyambel ukuran dari rasa pedes terletak kepada rasa percaya diri nih sampean. Atas sampean, atas pengetahuan sampean, atas sepiro rombok sing sampean kate guna. Ya Beka? Ya Beka? Nah, ya seperti itu. Jadi rasa percaya itu sesungguhnya terletak kepada diri kita ini sendiri. Ketika kita tidak sanggup meletakkan bahwasanya fi wujudi illallah, bahwasanya wujud yang kita tempati ini adalah wujud Allah, maka kita akan kesulitan bahwasanya yang menjadikan pedes, yang menjadikan suatu pituduh yang kamu yakini adalah Allah itu sendiri. Paham nggak maksudnya? Ini loh Bu. Jadi sesungguhnya Allah sudah menciptakan manusia, jin, dan semuanya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan satu jalan yang sama. Letak keyakinannya atas dirinya sendiri. Dirinya itu adalah terletak kepada wasilah yang bertujuan kepada yang sendiri. Sifat ahadun iki sapa Bu? Allah. Sifat wahidun iki sapa? Allah. Ahadun siji, satu. Wahidun ijen. Iku sifat Allah.
Makanya Allah sudah menciptakan setiap makhluk pasti akan percaya dengan dirinya sendiri. Kenapa? Rasa, pengertian, pengetahuan, ataupun apa yang kamu rasakan pada hakikatnya adalah bertempat kepada satu wujud, yaitu Allah ilahi Rabbi. Makanya pasti akan percaya dengan dirinya sendiri. Dirinya ditujukan kepada yang sendiri, yaitu Allah ilahi Rabbi. Itu makna man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Makanya ketika kita sudah percaya atas dirinya sendiri untuk menjadikan sesuatu hal, maka kepercayaan kita atas dirinya yang sendiri ini tadi adalah keyakinan kita kepada Allah yang selalu menolong kita fi wujudi illallah, dengan wujud Allah itu sendiri. Makanya jangan tergantung dengan orang lain. Kenapa? Allah sifatnya adil, al-adlu adil. Jadi sesungguhnya kita itu diberi oleh Allah dengan segala adilnya Allah. Jadi kita sudah bertempat kepada satu wujud yang sama. Jangan pernah bergantung kepada yang lain. Bergantunglah kepada dirimu sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Karena orang lain selalu bergantung kepada Allah dan kamu dituntut untuk selalu bergantung kepada Allah. Iya karena budu wa iya karena stani. Untuk percaya pada diri kita ini sendiri adalah diri kita termasuk bagian daripada wasilah yang menunjukkan suatu tempat ingsun atau tempat saya yang saya ditujukan kepada wujud Allah ilahi Rabbi. Jadi melakno kersane sampeyan iki kersane Allah. Paham enggak? Umpama sampean sukses krana ning kono sampean iki mau mengetahui sesuatu hal karena kamu sukses atas pengetahuannya Allah. Umpama sampean kuat ngangkat krikil krana kekuatan Allah. Umpama sampean iki mu cantik krana pujine Allah. Umpama sampean iku ganteng krana pujine Allah. Umpama sampean iki mau limpat atau pinter krana pintere alime Allah. Makanya di situ letaknya. Itu yang namanya zikir. Selalu ingat kepada Allah dimanapun Allah menempatkan kita di dalam suatu tempat apapun. Karena Allah itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadharas samawati wal. Jadi Allah itu sing ngebak-ngebaki langit bumi serta isinya karena Allah sifatnya Rabbil alamin. Allah sifatnya mengirani sekabane wong alam kah? Sekabane makhluk Allah itu yang sing nguasai ya seperti ini Bu, pengajian Wahdatul Wujud. Jadi makanya melarat sugih iku mekur beda sifat, beda jeneng, tapi bertempat kepada satu wujud yang sama. Bingung, seneng, susah, seneng, bertempat kepada wujud yang sama. Jadi pada hakikatnya awak dewi iku gak kersa. Sing kersa Allah, awak dewi iku gak ngersakake, sing ngersakake Allah. Awak dewi iku gak ono, sing ono mung Allah. Makanya ini sing darani man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Makna nafsahu ditujukan kepada jasad, awak-awakan. Ketika awak-awakan sudah sebagai wasilah untuk menyampaikan kepada satu tujuan yang nyampe kepada wujud, itu terletak kepada satu ilahi Rabbi wujudnya paham gak? Paham. Jadi wong iku lak wis wahdatul wujud nguasi napa mawon krana pitulungane Allah, gak krana pitulungane mata. Krana mata itu termasuk bagian wasilah dari Allah, yang moto iku nguasi sampeyan ya butuh pitulungane Allah. Paham gak? Jadi kudu iso bedakne antarane wasilah dengan akidah yang hakiki. Kalau masih terletak kepada wasilah, kita masih bertempat kepada torekoh atau jalan yang untuk menuju yang kita tuju. Padahal
manusia diciptakan oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara dohir kita harus kembali kepada Allah, secara batin kita harus kembali kepada Allah. Yaitu yang dinamakan innallaha ma'al mutatahhirin. Ing temen sedune Gusti Allah ma'al mutatahhirin sertane kesucian. Karena apa? At-Tahiru, dat yang maha suci adalah Allah. Maka tiada suci selain Allah. Makhluk yang dihukum suci oleh Allah karena apa? Bertempat kepada tempat yang bersifat suci, yaitu wujud. Oh ya cukup Bu. Mulai ini pertanyaan sampean takokne. Muga-muga ini manfaate. Muga-muga sampean diberi kepahaman sehingga saged apa ngamali sing dadi pengajian iki. Muga-muga sampean kabeh umpama salah luput untuk pengapuran Gusti Allah. Usiku wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.